2024. Oleh karena ini bagian dari fase puncak dan persiapan yang harus lebih kita matangkan, maka saya mohon pertama kepada seluruh panitia dan seluruh juga peserta atau official untuk mengikuti acara yang salah satunya ini adalah bagian inti yaitu technical meeting. Kenapa ini bagian inti? Karena dengan memahami proses teknik pertemuan ini yang akan membuat pelaksanaan di dalam Olimpiade Santri ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengikuti alur kegiatan atau dari cara-cara pertemuan atau perlombaan, maka dimungkinkan nanti di dalam perjalanannya ini akan terjadi semacam satu salah paham atau lalu lintas yang kurang bagus. Oleh karena itu sekali lagi acara inti pada hari ini adalah kita akan melaksanakan technical meeting dalam seluruh proses kegiatan perlombaan. Oleh karena itu kami mohon kepada tim dari perlombaan yang dikomandani oleh Ustadz Ihsan Hasanuddin ini nanti untuk menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan juga kepada seluruh peserta yang hadir dalam Zoom meeting ini juga nanti boleh mendiskusikan atau menanyakan perihal yang kurang dianggap tidak paham. Dan pada kesempatan ini saya akan sepenuhnya wakilkan untuk mungkin memimpin acara technical meeting ini kepada sekretaris panitia yaitu Ustadz Ridwan karena pada kesempatan ini pula ada agenda yang sama atau yang bentrok sehingga saya nanti eh, hilir mudik lah Ustadz ke sana kemari untuk memantau acara ini. Demikian mudah-mudahan di dalam acara technical meeting ini berjalan dengan baik dan juga memberikan satu pemahaman yang sama bagi kita baik di tingkat panitia, official maupun peserta sehingga Para ibu begitu, ospi kenapa? Jadi ya. coba itu, Nah, coba demikian jual dulu. demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Nurmawan yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, asatidz sekalian, kita akan apa memasuki atau penjelasan terutama tahapan perlombaan dan ini akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan. Maka Ustadz Ihsan Rubina untuk menjelaskan teknis perlombaan dan nanti untuk teknis perlombaan ini disampaikan oleh Ustadz Ihsan dan barangkali nanti per poin sehingga nanti bisa dituntaskan masing-masing poin sehingga nanti tidak ada lagi hal yang perlu dipertanyakan. Bahkan kalau nanti ada yang dipertanyakan, dipersilakan Ustadz Ihsan untuk nanti bisa menjawab hal-hal yang tidak dipahami, terutama dalam masalah perlombaan. Kami persilakan kepada Ustadz Ihsan untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan teknis perlombaan. Silakan Ustadz. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bidgar Tarbiyah PP Persis, yang kami hormati Ketua Pelaksana Olimpiade Santri Persis beserta panitia dan jajaran, dan tentu yang kami banggakan dan kami hormati Mudir Am, Mudir dan juga para asatid yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan silaturahim dalam rangka technical meeting Olimpiade Santri Persis tahun 2024. Nah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan, hari ini menjadi
momentum bagaimana nanti pelaksanaan Olimpiade itu akan diselenggarakan. Mungkin yang pertama akan saya sampaikan adalah insya Allah dalam technical meeting ini ada 3 sesi. Sesi yang pertama itu adalah untuk menjelaskan mekanisme teknis, ketentuan penilaian dan lain hal terkait dengan perlombaan. Kemudian untuk sesi 2 itu nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab. Tanya jawab terkait nanti apa jika ada pertanyaan terkait perlombaan yang akan dilaksanakan secara teknis seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga nanti di akhir mungkin kita akan coba lakukan penentuan skema pengundian. Pesantren mana, lawan mana, kapan, urutan, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah 3 sesi itu akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah dalam OSPI ini itu ada 10 cabang lomba yang akan kita selenggarakan. Nah mungkin nanti saya akan coba satu-satu, akan coba saya jelaskan. Yang pertama, lomba tahfidz Al-Quran. Nah ini akan dilaksanakan Jumat sampai dengan Ahad. Tempatnya ini akan dilaksanakan di kampus IAI Persis Bandung. Nah jadi perlu kami sampaikan untuk pelaksanaan Olimpiade ini kita akan laksanakan di Komplek Pendidikan Persis di Ciganitri. Nanti tempatnya itu ada yang akan dilaksanakan di lingkungan pesantren 84 Ciganitri dan juga akan ada sebagian kegiatan ataupun lomba yang dilaksanakan di lingkungan Institut Agama Islam Persis Bandung. Nah ini salah satunya adalah tahfidz Al-Quran yang akan dilaksanakan di lingkungan kampus. Kemudian ketentuan pokok untuk tahfidz Al-Quran itu yang pertama adalah peserta lomba itu tercatat sebagai santri mu'alimin. Kemudian yang kedua, tahfidz Al-Quran itu bersifat perseorangan. Nah artinya nanti setiap pesantren itu hanya diberi kesempatan untuk menugaskan ataupun diwakili oleh satu santri, baik itu ikhwan ataupun akhwat. Kemudian materi yang akan diujikan ataupun yang akan dilombakan itu ada 4 juz diantaranya, juz 1, 28, 29, dan 30. Kemudian bagaimana untuk teknis pelaksanaan lomba tahfidz Al-Quran. Jadi nanti pada saat pelaksanaan itu untuk semua lomba peserta itu akan diminta ataupun diminta untuk mengisi daftar hadir ketika hendak memasuki setiap ruangan perlombaan. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk teknis lomba tahfidz itu yang pertama adalah nanti MC ataupun tim juri itu akan melakukan pemanggilan kepada peserta. Pemanggilan itu didasarkan nomor urut yang telah ditentukan ataupun telah diundi pada saat technical meeting. Nah, nanti untuk urutan peserta lombanya itu akan kita undi di belakang secara bersama-sama. Kemudian untuk teknis selanjutnya, jika peserta itu tidak datang, tidak hadir setelah 3 kali pemanggilan kali 1 menit, artinya Dewan Juri itu berhak untuk mendiskualifikasi peserta.
Nah, kemudian nanti di dalam tahfidz Al-Quran ini akan diberikan peringatan-peringatan. Yang pertama itu jika ada bunyi satu ketukan itu menandakan peserta harus memulai jawaban. Kemudian nanti jika bunyi itu 2 ketukan artinya itu perlombaan itu berakhir, dalam arti jika ketukan itu 2 kali bunyinya itu menandakan peserta harus berhenti menjawab, melanjutkan bacaan dan sebagainya. Nah, nanti dalam tahfidz ini masing-masing peserta itu akan diberikan 2 soal. Yang pertama itu santri ataupun peserta akan diminta menghafalkan surat atau beberapa surat yang akan ditentukan oleh dewan. Kemudian yang kedua nanti soal yang kedua itu santri akan diminta untuk melanjutkan bunyi Tapi di baik itu di awal, di tengah ataupun di akhir ayat yang akan disebutkan oleh juri. Itu yang kedua. Nah, kemudian jika juri telah membacakan pertanyaan, santri itu diberikan waktu kurang lebih sebanyak 5 detik untuk memikirkan jawaban. Nah, jika nanti peserta ataupun santri itu lewat ataupun lebih dari 5 menit, maka peserta akan dianggap tidak bisa menjawab. Nah, ini secara keseluruhan untuk penampilan masing-masing peserta itu diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Nah, kemudian bagaimana ataupun apa saja sih yang akan dinilai oleh Dewan Juri terhadap peserta? Itu yang pertama adalah makharijul huruf. Yang kedua, hukum tajwidnya. Yang ketiga, tartil, iramanya bagaimana, vokalnya seperti apa. Kemudian yang keempat itu adab tilawah, dan yang kelima adalah kualitas hafalan. Nah, dalam penentuan pemenang nanti Dewan Juri itu akan memberikan penilaian yang bersifat scoring, artinya nanti peserta yang paling tinggi nilainya itu akan dihitung. Jadi 3 peserta dengan nilai tertinggi itu akan ditetapkan sebagai juara 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya yaitu lomba Fahmul Quran. Nah, kalau lomba Fahmul Quran ini bersifat bergu. Jadi nanti peserta ataupun pesantren itu dapat menugaskan satu tim yang terdiri dari 2 orang. Materi yang akan diujikan itu terkait dengan ilmu Al-Quran, meliputi materi SKL mata pelajaran Al-Quran kelas 10 dan kelas 11. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu nanti akan disampaikan ataupun dibuat itu dari materi Al-Quran kelas 10 dan 11. Lomba ini nanti akan dilaksanakan dalam 3 fase. Yang pertama itu adalah fase penyisihan, yang kedua semifinal, dan yang ketiga itu final. Nah, untuk masing-masing fase itu nanti mekanismenya sama. Jadi nanti setiap grup itu akan terdiri dari 3 sampai dengan 4 tim atau 4 pesantren. Itu akan ditandingkan. Nah, akan ditandingkan dan siapa nanti tim yang memiliki skor paling tinggi. Nah, itu yang akan mewakili masing-masing grup. Dalam
setiap pertandingan itu ada 2 soal yang akan diberikan kepada peserta. Yang pertama itu soal paket regu. Nah, soal paket regu ini nanti peserta itu diberikan kesempatan untuk memilih kode soal, amplop soal yang akan diserahkan kepada dewan juri, kemudian dibacakan oleh dewan juri untuk kelompok tersebut. Nah, itu terdiri dari 10 pertanyaan. Kemudian untuk soal cepat tepat itu nanti dewan juri yang akan memilihnya secara langsung. Nah, untuk soal cepat itu terdiri dari 10 sampai 12 pertanyaan. Nah, lalu bagaimana cara ataupun giliran tampil untuk masing-masing peserta? Jadi nanti masing-masing peserta itu per grup, misalkan jika ada 3 tim, maka itu tim 1, tim 2, dan tim 3 itu secara berurutan itu akan mengambil tempat duduk yang telah disesuaikan ataupun yang telah ditetapkan, telah diundi pada saat technical meeting. Gitu. Nah, untuk pada fase ini nanti untuk yang soal paket regu itu peserta akan diberikan kesempatan untuk menjawab jika hakim ataupun dewan juri telah membacakan, kemudian setelah 5 detik peserta tidak mampu menjawab, maka itu soal dengan seizin dewan juri itu bisa dialihkan ke peserta yang lain ataupun kelompok yang lain. Kemudian untuk soal cepat tepat, ini soal cepat tepat itu nanti jawabannya tertutup mutlak. Jadi peserta itu akan panitia ataupun dewan juri itu akan membacakan soal, kemudian peserta itu akan saling cepat ataupun akan saling lebih dulu membunyikan bel, dan kemudian nanti jika bel ataupun kelompok yang lebih cepat itu akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Nah, kemudian untuk mekanisme penilaian, jika soal paket regu itu penilaian diberikan kelipatan 25. Artinya jika nanti kebenarannya itu sempurna itu akan diberikan 100. Jika kurang sempurna itu bisa di 50. Jika kurang tepat itu sampai ke 25, bahkan jika jawaban itu salah itu diberikan nilai 0. Nah, kemudian soal paket regu ini jika tidak dijawab oleh kelompok pemilih soal itu akan dilemparkan. Jika bisa menjawab itu akan diberikan nilai 50, dan jika salah itu akan dikurangi sebanyak 25 poin. Nah, untuk soal cepat tepat itu nilainya 100 atau minus 100. Artinya kalau jawabannya benar itu diberikan 100, jika jawabannya salah itu dikurangi 100. Nah, untuk penentuan pemenang itu masing-masing grup ditandingkan, pemenang dari masing-masing grup itu akan ditandingkan ulang sampai semifinal sampai final. Untuk sahrul hadis itu mekanismenya sama persis dengan mekanisme lomba Fahmul Quran. Penilaian, mekanisme pengambilan amplop dan lain itu sama persis. Nah, nanti yang membedakan itu adalah materi yang diujikan ataupun materi yang dilombakan. Nah, kalau untuk sarhul hadis itu nanti materi-materinya terkait dengan ilmu-ilmu hadis, meliputi materi SKL mata pelajaran hadis kelas 10 dan kelas 11.
Nah, yang selanjutnya untuk lomba Qiraatul Kutub. Nah, untuk Qiraatul Kutub itu kategorinya nanti ini termasuk pada lomba perseorangan. Artinya nanti pesantren hanya menugaskan satu orang santri. Materi yang akan digunakan itu kita akan ambil dari kitab Hadiur Rasul bab sholat. Untuk teknis pelaksanaan lomba, yang pertama untuk urutan pemanggilan ataupun untuk urutan tampil itu akan ditetapkan pada saat technical meeting. Nah, kemudian pada saat hari pelaksanaan nanti peserta itu akan mengambil makro 1 menit sebelum tampil. Nah, setelah itu nanti peserta akan dipanggil ke atas podium ataupun ke depan ruangan. Itu peserta tidak boleh memperkenalkan diri dan sebagainya. Nah, durasi untuk lomba ini berkisar 7 menit. 2 menit yang pertama itu adalah untuk qiraah. 2 menit selanjutnya itu untuk terjemah dan penjelasan. Kemudian 3 menit itu tanya jawab. Nanti juri itu akan bertanya ataupun memberikan pertanyaan terhadap bacaan dan terjemah peserta. Nah, untuk Qiraatul Kutub itu nanti juga akan ditandai dengan suara ataupun bunyi. Jika bunyi itu satu ketukan itu menandakan peserta dimulai pertanyaan, dan jika 2 kali itu menandakan bahwa peserta telah selesai melaksanakan lomba. Nah, waktu-waktu tadi itu akan dihitung sejak peserta mengucapkan kalimat pertama. Jadi misalkan di sesi qiraah, jika ketika peserta itu membacakan di awal itu, maka sejak saat itu hitungan waktu akan berlangsung. Nah, untuk kriteria penilaiannya yang pertama qiraah itu sebesar 20%, terjemah 15, penjelasan 15, qawaid 30, tanya jawab 20. Nah, untuk pemenang nanti ditentukan berdasarkan 3 nilai tertinggi. Jadi untuk Qiraatul Kutub itu kita tidak saling tanding lawan head to head, tapi masing-masing tampil secara bergiliran sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Kemudian nanti skor tertinggi ataupun nilai 3 tertinggi itu secara akan ditetapkan sebagai pemenang 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya ini terkait dengan pidato bahasa Inggris. Nah, untuk pidato bahasa Inggris itu lombanya perseorangan, kemudian materinya itu pembebasan Palestina dan 1 abad Persis. Nah, untuk lomba bahasa Inggris ini direncanakan saat perencanaan awal itu kan direncanakan 2 sesi ataupun 2 fase. Yang pertama adalah fase penyisihan. Kemudian yang selanjutnya adalah fase final. Nah, untuk fase penyisihan ini sebetulnya kan sudah terlewat ya. Tapi ternyata ini berdasarkan banyak pertimbangan dan lain hal. Jadi pada fase penyisihan itu yang awalnya akan diambil 20 peserta dengan nilai tertinggi untuk maju ke fase selanjutnya ataupun fase final, itu tidak akan kami gunakan sepertinya aturan itu. Jadi untuk fase final itu nanti
semua pendaftar ataupun semua peserta perwakilan pesantren Persis ataupun madrasah itu semua peserta akan dimasukkan ke fase final semuanya. Nah, untuk fase final itu nanti akan dilaksanakan di komplek pesantren Persis Ciganitri. Untuk urutan tampilnya itu akan ditentukan hari ini pada saat technical meeting. Kemudian untuk durasi pidatonya itu selama 5 menit. Dan tema yang akan disampaikan oleh peserta ataupun tema pidato pada fase final itu adalah 1 abad Persis. Jadi nanti semua peserta itu akan dimasukkan ke fase final semuanya. Kemudian untuk penilaian, itu yang pertama tentang konten, yang kedua struktur pidatonya seperti apa, kemudian bagaimana nanti keterampilan berbicaranya, pemilihan bahasa kosakata, kemudian gaya dan daya tarik, dan yang terakhir adalah waktu. Nah, itu kriteria ataupun indikator yang akan dijadikan penilaian lomba pidato. Nah, untuk penentuan pemenang ini bersifat scoring sama, artinya nanti peserta setelah tampil dinilai skor tertinggi itu akan ditetapkan sebagai juara 1, 2, dan 3. Nah, untuk pidato bahasa Arab materinya sama, pembebasan Palestina dan 1 abad Persis. Untuk teknis lombanya sama, kita akan mengalami perubahan sebagaimana pidato bahasa Inggris. Jadi pidato bahasa Arab pun sama, semua pendaftar itu akan kita masukkan ke fase final. Nah, artinya nanti semua pendaftar bersiap untuk menyajikan ataupun berpidato bahasa Arab dengan tema pembebasan Palestina. Mekanismenya sama, nanti untuk urutan tampil akan kita tentukan sekarang. Untuk kriteria penilaian itu kok yang pertama adalah konten substansi, yang kedua struktur pidatonya, kemudian yang ketiga adalah keterampilan berbicara, yang keempat bahasa dan kosakata, yang kelima gaya dan daya tarik, dan yang terakhir waktu. Penentuan pemenang sama, scoring 3 peserta dengan skor tertinggi akan ditetapkan sebagai juara 1, 2, dan 3. Kemudian yang selanjutnya itu ada kuis syariah. Nah, untuk kuis syariah itu bersifat perseorangan. Pesantren hanya menugaskan 1 orang peserta. Kemudian untuk materi yang diujikan ataupun materi yang dilombakan itu terkait mata pelajaran syariah kelas 10 dan kelas 11 mualimin. Nah, untuk teknis perlombaannya, peserta nanti akan diminta untuk menjawab 100 soal yang telah disiapkan oleh panitia. Nanti soalnya itu akan disajikan dalam aplikasi Quizzes ya. Jadi nanti peserta diharapkan bisa membawa media untuk lomba, itu bisa berupa HP, tablet, laptop, dan yang lainnya selama itu bisa support terhadap aplikasi Quizzes. Untuk waktu pelaksanaan itu selama 90 menit. Artinya nanti ada 100 soal, kemudian disediakan ataupun diberikan waktu selama 10 menit.
Untuk kriteria penilaian, ini kan soal jadi nanti setiap satu soal itu masing-masing memiliki bobot satu, artinya jika benar diberi 1, jika salah ya 0. Nah, kemudian nanti untuk penentuan pemenang akan ditentukan 3 peserta dengan nilai tertinggi sebagai pemenang. Kemudian selanjutnya karya tulis ilmiah. Untuk karya tulis ilmiah ini lomba bersifat perorangan, materi bersifat ada 2, bersifat pilihan. Yang pertama itu adalah tantangan Jamiah Persis di era global. Kemudian yang kedua Palestina dan masa depan Islam. Untuk karya tulis ilmiah ini sepertinya juga mengalami perubahan teknis perlombaan. Jadi ada 2 fase. Yang pertama fase penyisihan dan fase final. Pada fase penyisihan ini peserta diminta untuk mengirimkan untuk mengirimkan artikel, dan 20 artikel dengan skor tertinggi akan dimasukkan ke final. Tapi ini akan mengalami perubahan, jadi semua peserta dipisah. Jadi yang sudah mengirimkan karya tulis ilmiah itu akan kita masukkan semuanya ke fase final. Nah, untuk fase final nanti teknisnya peserta akan tampil secara bergiliran sesuai dengan nomor urut yang ditetapkan nanti pada saat technical meeting. Nah, peserta nanti pada saat hari pelaksanaan akan diminta untuk mempresentasikan karya tulisnya yang sudah dikirimkan. Jadi nanti para peserta itu diharapkan ataupun diperbolehkan membuat media ataupun membuat media misalkan seperti PowerPoint untuk membantu peserta dalam presentasi. Nah, durasi yang akan diberikan kepada peserta itu selama 10 menit. 10 menit itu nanti akan terbagi untuk waktu peserta presentasi, dan nanti beberapa menit akan digunakan untuk sesi tanya jawab. Jadi nanti dewan juri akan bertanya terkait apa yang telah disampaikan oleh peserta dan apa yang telah peserta tulis dalam artikel yang dikirim. Untuk kriteria penilaian itu ada beberapa yang nanti akan dinilai. Itu nanti penilaian itu akan 2 kriteria utama. Yang pertama tentu itu terkait dengan tulisannya itu akan dinilai, dan nanti juga ada kriteria terkait dengan cara penyampaian ataupun presentasi peserta pada saat fase final. Ini yang pertama format penulisan karya tulisnya itu, kemudian yang kedua bagaimana gagasan dan kesesuaian tulisan dengan tema. Yang ketiga data dan sumber informasi yang digunakan dalam tulisan tadi, dan pembahasan dan kesimpulan. Nah, kemudian untuk penentuan pemenang itu
scoring artinya nanti peserta dengan 10 eh, mohon maaf, peserta dengan 3 skor tertinggi ataupun 3 nilai tertinggi itu akan ditetapkan sebagai juara. Kemudian yang selanjutnya itu debat fikih dan isu kontemporer. Nah, ini bersifat regu, jadi peserta pesantren itu menugaskan satu tim yang terdiri dari 2 orang. Materi yang akan didebatkan itu untuk fase penyisihan itu ada 2 tema utama, K-pop dan Mobile Legend. Nanti untuk pelaksanaan itu yang pertama itu fase penyisihan. Ini fase penyisihan nanti eh, pesantren itu akan akan dihadapkan ataupun nanti satu pesantren akan bertanding dengan pesantren lain. Nah, dalam fase penyisihan ini nanti materi utamanya tadi kan K-pop dan Mobile Legend, tapi nanti untuk setiap grup yang bertanding submaterinya akan berbeda. Tapi tetap nanti topik utamanya itu tentang K-pop dan Mobile Legend. Nah, kemudian nanti masuk ke fase final. Nah, di fase final ini nanti peserta dengan 10 tim tertinggi pada saat babak penyisihan itu akan masuk pada fase final. Nah, pada fase final nanti yang 10 peserta itu akan saling berhadapan, artinya nanti kan akan terjadi 5 pertandingan. Nah, kemudian nanti akan dilihat dari 5 pertandingan itu skor 3 tertinggi itu akan diperoleh oleh pesantren mana. Nah, itu nanti yang akan ditetapkan sebagai juara 1, 2, dan 3. Nah, untuk kriteria penilaian lomba debat itu yang pertama adalah terkait dengan pengetahuan dan pemahaman materinya. Yang kedua terkait dengan argumen dan logika. Yang ketiga itu terkait dengan struktur dan organisasi. Jadi nanti bagaimana peserta itu mampu mengatur argumentasi dengan baik dengan struktur yang jelas, terorganisir, runut, dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah keterampilan berbicara. Yang kelima, relevansi dan kredibilitas sumber yang digunakan menjadi argumentasi peserta. Kemudian yang keenam itu kerjasama tim. Yang ketujuh adalah kreativitas dan kecerdasan pada saat perdebatan. Kemudian yang terakhir adalah kepatuhan terhadap tata tertib. Dan yang terakhir ini lomba kaligrafi. Nah, untuk lomba kaligrafi ini bersifat perorangan, Sad. Jadi nanti peserta pesantren itu hanya boleh menugaskan 1 orang untuk kaligrafi. Jadi nanti jika ada pesantren yang menugaskan 2 orang, itu mohon maaf mungkin nanti 1 orang saja yang ditugaskan untuk mewakili pesantrennya di lomba kaligrafi ini. Nah, untuk teknisnya itu nanti peserta akan ditentukan tempat duduknya oleh panitia. Nanti peserta itu akan menggambar atau akan membuat kaligrafi pada kertas yang telah disediakan oleh panitia. Ukurannya 180 kali 60 cm, posisi potret atau berdiri. Kemudian materi yang
perlombakan itu adalah surat Ali Imran ayat 103. Waktu yang diberikan untuk membuat kaligrafi itu selama 480 menit, artinya 8 jam peserta 8 jam waktu yang dapat digunakan oleh peserta untuk membuat kaligrafi. Kemudian penulisan huruf tidak boleh menggunakan alat cetak. Jenis tulisan menggunakan gaya khat nasih yang tertera pada mushaf Al-Quran. Kemudian judul dan surat keterangan ayat menggunakan hot selain hot nas seperti sulus, parisi, diwani, zali, rik'ah, kufi. Kemudian desain dan hiasan pinggir itu dibenarkan ataupun dibolehkan menggunakan pola warna hiasan minimal 3 warna primer, merah, kuning, biru. Kemudian peserta membawa perlengkapan. Nah, nanti peserta itu diminta untuk membawa perlengkapan kaligrafi karena panitia itu hanya eh, menyediakan kertas yang ukuran A1. Jadi nanti alat gambar, pewarna, dan sebagainya itu dimohon untuk dibawa oleh peserta. Intinya tadinya emangnya mau video, Kemudian ada ketentuan khusus langsung untuk ngirim video. Udah sih, Mang. kaligrafi. Itu Pertama, udah. Acan. Oh, ya tapi peserta udah itu akan ketemu. diberikan soal untuk ditiru berupa ayat Al-Quran tanpa lafaz basmalah yang sama penulisannya dengan mushaf Al-Quran standar Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, setiap peserta itu akan mendapatkan kertas yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian yang ketiga, kategori kaligrafi, hiasan mushaf Al-Quran, tulisan Al-Quran dengan hiasan dan ornamen, pinggir atau iluminasi yang variatif sesuai dengan kreasi imajinasi masing-masing peserta. Kemudian yang keempat, ornamen pinggir bermotif flora, tumbuhan, bunga dengan aneka warna. Kemudian yang kelima, peserta tidak diperkenankan membuat ornamen yang berbentuk makhluk hidup. Dan yang keenam, tulisan berwarna hitam dengan menggunakan kalam, pena, tutu, atau spidol. Yang ketujuh adalah huruf Al-Quran tidak boleh dijiplak, dicetak dalam bentuk apapun, kecuali untuk sketsa dengan pensil. Yang kedelapan, peserta bebas menggunakan alat warna untuk menghias ornamen. Nah, yang kesembilan, karya dibuat pada kertas ukuran A1 yang telah disediakan oleh panitia dan sudah distempel. Kemudian yang kesepuluh, diperbolehkan menggunakan alat ukur yang berfungsi untuk menjaga unity, balance, mirror, dan kesimetrisan sketsa, desain dengan keharmonisan ruang gambar untuk ornamen pinggiran hiasan atau iluminasi sesuai dengan kreativitas dan modifikasi peserta. Kemudian untuk kriteria penilaian, ini yang pertama terkait dengan kebenaran tulisan. Jadi kaidah imlaiyahnya, kemudian ketepatan tulisannya, kaidah khotiyahnya, kemudian kebersihan, keserasian warna dan ornamen. Nah, nanti untuk penentuan pemenang, 3 peserta dengan nilai tertinggi itu akan ditetapkan dan dinyatakan sebagai juara 1, 2, dan 3. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati untuk beberapa petunjuk teknis yang akan disampaikan. Nah, nanti mungkin untuk sesi kedua ataupun sesi tanya jawab itu akan dipandu oleh Pak Yusef dan Pak Henry. Enggak, disilahkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati,
Untuk selanjutnya terkait tapi sebelum dilanjut ke acara yang selanjutnya itu apabila ada yang ditanyakan dari petunjuk teknis yang disampaikan oleh Al Ustadz Ihsan, mangga silahkan untuk diutarakan terlebih dahulu. Ini ada beberapa pertanyaan di chat. Yang pertama untuk hari dan tanggal, tepatnya tanggal berapa itu untuk kaligrafi. Untuk Bapak Ibu untuk pelaksanaan eh, lomba itu kita di agenda acara itu di ditentukan di tanggal 23 sampai 25. Mungkin nanti teknisnya ada yang dimulai di hari Jumat tanggal 23, ada yang dimulai di hari Sabtu. Nah, untuk kaligrafi itu kemungkinan di hari Sabtu serempak satu kali pertandingan. Untuk usul yang kedua, yang pertanyaan kedua, apakah batasan materinya bab sholat itu pada hadyu Rasul, hadyu fi as-sholat saja atau sampai macam-macam sholat? Itu terkait permasalahan sholat yang ada di kitab hadyu Rasul. Sesuai petunjuk atau juklak juknis yang disampaikan oleh bidang tarbiyah. Untuk selanjutnya untuk kaligrafi sebaiknya diseragamkan alat warna. Kita tidak bisa menentukan untuk diseragamkannya, itu dibebaskan kepada para peserta aja. Itu yang jelas sesuai dengan juklak dan juknis yang telah disampaikan saja. Jadi bantu, Sep. Untuk kepesertaan itu dibebaskan. Nah, ini ada pertanyaan untuk lomba debat, apakah pesertanya itu boleh digabungkan RG dan UG? Ustadz Ridwan, apakah untuk lomba debat pesertanya boleh digabungkan RG dan UG? Bantu jawab, Ustaz. Eh, Halo. Boleh untuk Ustadz Yasir untuk dibantu dijawab. Baik, untuk lomba debat yang di pesantren, jika dua orang pesantren itu adalah ikhwan dan akhwat, kemarin kesepakatan di rapat itu kalau tidak salah diperbolehkan untuk digabung, Ustaz.
Berarti boleh digabung ya Ustadz ya. Ya, ya dengan tetap menjaga adab dan akhlak agar tidak terjadi ikhtilat. Hah? Kosong kene, Bu. Hah? Kosong kene. Kosong kene ya. Untuk tema pidato bahasa Inggris dan bahasa Arab di final itu tentang satu abad Persis. Untuk Fahmul Quran dan Syarhul Hadis itu tim ya, tidak perorangan. Untuk Ustadz Yasir boleh dibantu lagi terkait teknis debat menggunakan sistem apa? Dalam penilaian ada kalimat jika terdapat nilai skor yang sama, urutan nilai ditentukan berdasarkan margin atau rentang nilai. Margin rentang nilainya itu bagaimana? Yang pertama untuk debat itu menggunakan sistem Asian Parliamentary yang situ ada pro dan kontra. Kemudian untuk temanya, tema di penyisipan itu nanti tema besarnya adalah tentang K-pop dan Mobile Legends. Nah, nanti setiap dari dua tema itu nanti akan diturunkan menjadi subtema yang nanti akan diinformasikan kepada peserta sehari sebelum pelaksanaan terkait dengan subtema dari Mobile Legends dan apa tadi satu lagi tentang K-pop. Sedangkan untuk babak babak selanjutnya Ustadz Henry tadi disepakatinya masih menggunakan sesuai dengan juklak juknis ya. Jadi 10 besar yang diambil ya. Ya sesuai Ustadz. Nah, nanti untuk yang 10 besarnya nanti akan ada tema khusus berbeda. Jadi tidak lagi tentang Mobile Legends dan K-pop, tapi masih sekitar tentang fikih dan isu-isu kontemporer. Nah, nanti penilaiannya adalah nilai tertinggi yang kemudian yang akan masuk ke babak selanjutnya. Di babak selanjutnya, 3 nilai tertinggi yang kemudian akan dijadikan peringkat ke-1, kedua, dan ketiga. Untuk teknis penilaiannya, ini secara detail ini masih akan didiskusikan dengan Dewan Juri, tetapi pada prinsipnya gambaran umum penilaiannya seperti ada yang ada di Juknis. Tetapi detailnya ini dari tim panitia akan ada dulu diskusi dengan Dewan Juri tentang bagaimana teknis penilaiannya. Mungkin seperti itu Kang Henry Sementawis. Ya, terima kasih Ustadz. Untuk teknis pembayaran itu bisa ditanyakan langsung ke sekretariatan atau ke Ustadz Yopi. Di edaran yang dikeluarkan oleh bidang tarbiyah itu sudah dicantumkan, Ustadz, mungkin bisa dilihat kembali di surat edarannya terkait pembayaran ke rekening mana atau bagaimananya. Dan juga ada mungkin kontak personnya bisa dihubungi langsung. Untuk pembimbing insya Allah ada mungkin disediakan tempat menginap. Untuk peserta dan ofisial itu insya Allah disediakan di lingkungan PPI 84.
Mana? Boleh dibantu jawab, Ustaz? Oh, untuk acara penyertanya selain peserta diperbolehkan untuk talk show itu tentu diperbolehkan mengikuti peserta. Untuk talk show di hari pertama itu targetnya peserta dan non peserta. Ya, santri di luar peserta lomba. Jadi dibolehkan. Sadiasir punten. Ini terkait dengan materi yang dilombakan, khususnya materi Fahmul Quran. Nah, SKL yang digunakan itu apakah jenjang SMA? Yang dipakai Al-Quran yang dipakai. Oh, Al-Quran yang dipakai itu jenjang SMA dan mualimin atau salah satunya saja, Ustaz? Ya, untuk Fahmul Quran juga jubirnya ditetapkan atau boleh siapa saja sebetulnya juru bicaranya itu. Hmm? Ustadz Yasir masih ada. Masih Ustaz. Untuk kuis syariah itu menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Untuk kuis syariah menggunakan secara umum menggunakan bahasa Indonesia Ustaz. Terus tambahan juga untuk kuis syariah plus juga untuk Fahmil Quran dan Syaril Hadis itu materinya diambil dari SKL Al-Quran, SKL Hadis, kemudian SKL Syariah untuk jenjang mualimin, SMA dan SMK. Kemudian juga ada tambahan plus untuk Fahmil Quran dan Syaril Hadis itu adalah adanya apa udah itu? Tambahan ayat populer atau hadis populer. Ada tambahan ayat-ayat populer dan hadis-hadis populer. Begitu saja yang mungkin nanti tidak ada di SKL, tetapi bisa diasumsikan tambahannya adalah hadis-hadis atau ayat-ayat yang populer. Begitu Sad. Ya, terima kasih Ustadz. Mana? Untuk kaligrafi Ustadz, apakah 8 jam itu full satu waktu atau dibagi-bagi? Kalau kaligrafi itu secara teknis kalau di Juknis itu kan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi saja. Ya, full Jadi full satu waktu saja begitu. Ya. Tinggal nanti apa itu di Juknis 8 jam full? 8 jam.
Nah, mungkin nanti kalau ada masukan dari peserta, misal apa 8 jam itu cukup atau kekurangan segala macam, nanti kita bisa komunikasikan dan Atau kita kelamaan mungkin bisa. putuskan, atau kita putuskan hari ini. Ya, boleh ada usulan dari Bapak Ibu sekalian untuk teknis kaligrafi, apakah cukup di 8 jam atau kelebihan atau kekurangan? Bisa kita sepakati bersama. Ustadz Yasir bisa dilihat di Kalau kan diusulkan, yang hadir Rasul. kalau diusulkan untuk kaligrafi 4 jam bagaimana, Ustaz? Jadi misal dimulai jam 8 itu selesai jam 12 duhur. Boleh. Ya, biar kalau 8 jam kan agak lama Iya, pertimbangannya. itu hampir seharian. Hampir seharian kan butuh istirahat. Jadi misal dari jam 8 cukup sampai jam 12. 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam. Begitu Ustaz kira-kira ya. Terus ada yang Disepakati komen 4 jam kurang, Ustadz. Atau 4 jam. sampai jam 1 aja gimana, Ustadz? Kalau 4 jam kurang Ustaz. Kalau karaoke sudah pas 8 jam. Oh, jadi oh ya udah betul saja lah, sudah diputuskan saja. 8 jam itu maksimal Maksimal ya, boleh. Jadi ya, yang selesai maksimal. sebelum waktunya boleh. Kalau beres 5 menit silakan dikumpulkan begitu. Ustadz itu yang Hadiur Rasul kitabnya yang itu ya? Ya, Betul. Hadi Rasul kitabnya yang itu untuk sementara babnya adalah bab apa kemarin teh saya lupa lagi, bab salat ya. Salat Nah, bab salat. berikut dengan apa salat Nan- sunnah ya. Ya, nanti masing-masing akan sudah disiapkan makronya, jadi batasan-batasan bacaannya, dan akan diberikan kurang lebih tadi di Juknis kalau tidak salah 1 menit sebelum tampil ya saja. Ya, cukup mungkin ya. Itu yang di chat sudah dibahas semua, Sad. Yang di mana? Yang pertanyaan-pertanyaan di chat Kemungkinan sudah atau ada yang terlewat mungkin. atau Oh, ini dilihat yang saja. untuk syarhil hadis, apakah dengan mustalahnya? Ya, Syaril Hadis intinya yang ada di SKL Syarhil eh, hadis ya. Mualimin dan SMA SMK plus dengan hadis-hadis pilihan. Nah, ya, Begitu, Sad. ya, cukup Itu ya. ada Satu lagi itu tadi yang bertanya, semua peserta itu wajib datang sebelum pelaksanaan pembukaan dimulai. Jadi tidak harus ada check-in itu waktunya nanti dari jam 9 sampai jam 11 siang untuk check-in peserta. Untuk dress code itu tidak ada dress code khusus, dikembalikan ke masing-masing pesantren dikembalikan saja. ke pesantren masing-masing. Kekhasannya boleh ditampilkan di acara Olimpiade Santri Persatuan Islam satu ini. Itu yang terkait lomba pidato dan lomba bahasa Arab sudah diinformasikan, Sad Hendrik. Apanya Sad? Ya, yang masuk ke babak selanjutnya. Oh, udah semua yang mengirim video itu masuk kepada babak final Dengan tema yang berbeda ya nanti dengan tema dipersiapkan. yang berbeda. Baik. Kecuali untuk
KTI, karya tulis ilmiah, itu mempresentasikan apa yang dikirimkan. Oke, siap. Iya, siap. Hatur nuhun, Sad Henry. Nuhun sami-sami Ustaz. Hadiur Rasul yang karangan Ustadz Aceng sama tidak Ustadz? Atau yang tadi aja, yang kitab yang tadi ya? Ya, kita nanti saja silakan di-download gitu, yang Ya. di-share di chat. Barangkali beliau baru masuk di chat, bisa dikirim ulang, Sad. Ya. Kitabnya yang ini, yang dikirim oleh Persis Bangil, kitab Hadiur Rasulnya. Kita ada pertanyaan dari Rancabango. Di SKL dari PP telah ditemukan kelas 1, 2, dan 3-nya. Apa materinya semua yang di SKL? Semua. Semua yang di SKL. Ya, karena itu diinformasikan sejak dari tadi bahwa yang menjadi sumber rujukan atau pedoman bahannya adalah SKL. Jadi tidak lagi dipetakan kelas 1, 2, dan 3. Jadi semuanya masuk ke dalam bahan pembuatan soal plus hadis-hadis pilihan. Begitu Saad Henry. Ya, terima kasih Ustaz. Kayaknya cukup ya. Untuk kaligrafi ayatnya satu ayat full ya Ustaz. Betul, nanti sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh tim juri Saad. Baik, karena tidak ada lagi, kita langsung kepada teknis lomba. Ya, kita awali dari lomba tahfidz. Oh, ini yang terakhir. Video, tidak ada video di KTI, di lomba KTI mah. Yang diperbolehkan itu membuat semacam media seperti PowerPoint atau dan lain sebagainya. Untuk video itu hanya untuk di lomba pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kitab Hadis Rasul dikirim orang Saad di chat Saad. Yusuf, biasa dikirim ulang yang Hadiur Rasul di atas. Ya, sudah ya untuk saya kira cukup ya untuk tanya jawabnya. Sesuai dengan yang di Juklak Juknis ya pakai karton. Ini yang dari MA Persis Tarogong. Untuk video
pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris juga dengan KTI yang mengirimkan ke email panitia atau yang sudah mengupload itu semua masuk ke babak final. Nanti akan mempresentasikan lagi di babak final. Cukup ya, saya kira cukup. Lanjut kepada teknis lomba atau terkait urutan lomba bagi lomba tahfidz, qiraatul kutub, dan juga skema lomba bagi lomba syarhil hadis atau fahmul Quran. Itu sistemnya kita undi hari ini atau mau dipercayakan kepada panitia di belakang layar. Kalau diundi hari ini boleh, mau dipercayakan kepada panitia, mangga, biar cepat. Kalau diundi berarti satu-satu lomba kita undi per satu lomba. Itu kalau di chat saat ini sebagian ada yang mengatakan oleh panitia, sebagian ada yang mengatakan diundi saja. Mangga eta mah benten pendapat tapi ketinggal seueur nama anu ku panitia soalnya teh ngan pamiatos segera di-sharekan. Boleh lebih baik juga lebih cepat berarti. Jadi pada asatid semua mempercayakan kepada kami untuk mengurutkan, misal untuk lomba tahfidz, siapa yang dipanggil pertama dan kedua, tiga dan selanjutnya itu dipercayakan ke panitia, boleh. Atau yang mungkin garis tengah saja yang tanding misalnya yang lomba berhadapan misal di sekarang kalau yang nomor urut misal seperti eh, tahfidz, Qiraatul Kutub qiraatul kutub bisa yang nanti ya. itu bisa nanti karena tidak jadi hal yang cukup signifikan. Tapi kalau yang dilombakan yang berhadap-hadapan misal seperti debat, kemudian family Quran, Syarul Ya, Hadis, mungkin bisa sekarang. Bagaimana kalau begitu, Set? ya boleh. Atau kalau mau dipercayakan juga ke panitia, misalkan nanti panitia di belakang layar tapi direkam gitu. Boleh, boleh. Direkam nanti di share dengan hasilnya. Atau mau langsung hari ini boleh. Untuk yang misalkan yang tiga tadi. Ya, sebagian mengatakan hasilnya saja yang di-share, Set, katanya. Kalau di Ya, chat. berarti sudah selesai ya Sad ya untuk
eh, teknis pengambilan nomor urut dan siapa lawan siapa itu dipercayakan sepenuhnya kepada panitia, Bol. Eh, Ustadz, Yasir boleh gak yang pidato bahasa Arab Inggris, kemudian yang KTI, pesertanya diumumkan hari ini. Kayaknya untuk teknis karena kebanyakan dipercayakan ke panitia, maka untuk technical meeting saya kira cukup untuk di teknis lomba. Cukup. Enggak, Ustaz Ridwan. Saat yang kami hormati, rupanya sudah selesai itu penjelasan lomba. Hanya barangkali masih ada yang perlu ditanyakan atau ini kebetulan untuk tim lomba ini barusan sudah menjelaskan. Kemudian ketentuan-ketentuan lomba itu memang itu berdasarkan bahan-bahan diantaranya yang sudah disusun oleh tim perumus, Ustadz Yasir dan timnya. Ini saya ke Ustadz Yasir dulu. Ustadz Yasir ada yang perlu disampaikan lagi tidak? sementara cukup, Ustaz. Ya, kalau dari Kecuali peserta, ada ya tidak ada pertanyaan lagi Ustadz Yasir dari peserta? kalau lihat di chat, barangkali dipersilakan saja ke peserta bila ada pertanyaan, raise hand saja, Ustaz. Atau Ustadz di on kan mikrofonnya lah supaya langsung Jadi peserta yang mau bertanya silakan raise hand saja, Ustaz. lewat chat aja. Oh, Ini ada pertanyaan untuk cabang lomba Fahmul Quran, apakah jubirnya ditetapkan atau tidak? Untuk Fahmul Quran dan Sarul Hadis, sistemnya sama seperti lomba cerdas cermat atau cepat tepat seperti biasanya. Untuk babak penyisihan, yang bisa berbicara hanya jubirnya saja, sehingga jubirnya harus ditetapkan. Sedangkan untuk babak rebutan, itu siapa saja bisa kemudian menjawab. Itu Izin dari bertanya Ustaz. ya, ya, silakan itu dari PPI 100 Banjarsari Saat Ridwan. ya Ustadz. Siap. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Menanyakan terkait perlombaan kaligrafi. Apakah diperbolehkan membawa mal? Karena di aturan kalau tidak salah, kalau di atas itu di poin atas ada apa ya poin yang tidak boleh bawa apa gitu. Tapi sementara di bawahnya itu ada
boleh membawa ma. Boleh diperjelas Ustadz mungkin untuk perlombaan kaligrafi. Terima kasih. Ya, silakan Ustadz Yasir. Itu silakan sama tim lomba, Sad. Untuk teknis lomba itu. Untuk kaligrafi, mangga Ustadz Ihsan ini. Silakan Ustadz Ihsan ini untuk teknis kaligrafi tadi. Tadi Ustadz, bagaimana Ustadz pertanyaannya tadi dari PPI berapa tadi itu? Ya, Ya, apakah di poin akhir itu ada diperbolehkan menggunakan ma. Nah, sementara di awal itu kalau tidak salah baca ya, itu di peserta dilarang apa gitu ya, apakah ma yang apakah ma yang dimaksud maksudnya Ustaz penjelasannya. Terima kasih. Cek, cek. kurang ini ya, kurang jelas. Kalau di ini tadi disampaikan diperbolehkan menggunakan alat ukur, mal atau patran yang berfungsi untuk Berarti boleh ya Ustaz? itu betul diperbolehkan. Ya, boleh Ustadz. Yang Siap. tidak diperbolehkan itu di sini peserta tidak diperkenankan membuat ornamen yang berbentuk makhluk hidup, itu tidak diperbolehkan. Selain itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan Ustadz. Siap, terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, silakan dari Ciganit. Lewat chat Ustadz. Cek, cek. Saya Ya. izin bertanya, Ya, silakan. untuk lomba tahfidz ingin dijelaskan lagi di Juklak Juknis itu kan hari Jumat saja. Tapi pas dilihat di rundown acara itu ada hari Sabtunya juga, kemudian hari Ahadnya juga. Mohon diperjelas Ini lagi. disebutkan Jumat sampai Ahad, Ustaz. Tapi dilihat di Juklak Juknis hanya hari Jumat gitu, Ustaz. Jadi nanti sistemnya kan tadi tiap peserta maju ke dipanggil, terus hanya mendapatkan 2 soal, diberi waktu 5 detik dan tiap peserta hanya dapat 10 menit waktunya. Nah, berarti dari 73 peserta kalau tidak salah itu nanti dibagi-bagi, ada yang hari Jumat, Sabtu dan Ahad seperti itu atau seperti apa? Jadi dihitung sekecukupannya waktu, Ustaz. Dimulai memang di hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat selesai ya sudah selesai di hari Jumat. Kalau ada sisa berarti dilanjut ke di berikutnya. Ustadz, satu lagi boleh? Enggak. Boleh minta usul untuk lomba kaligrafi? Alasnya bisa pakai kaca atau pakai apa saja? Kalau minta usul, kalau boleh pakai kaca kalau ada. Biar soalnya kan biar rata gitu. Kalau meja kan ada yang rata, ada yang enggak gitu. Terima kasih Ustaz. Saya menambahkan dulu tadi terkait dari Ciganitri tentang tahfidz, boleh Ustaz? Oh, boleh mangga, Ustaz. Baik, mungkin agak memanai yang berbeda terkait dengan ketentuan. Itu di situ ditulis setiap soal terdiri dari 2 pertanyaan. Maksudnya itu bukan 2 pertanyaan dalam arti 2 soal, tapi 2 model pertanyaan. Jadi yang pertama ada melafalkan surat atau beberapa surat yang ditentukan juri. Kemudian yang kedua melanjutkan bunyi awal, bunyi tengah, atau bunyi akhir ayat yang disebutkan oleh juri. Jadi bukan asumsinya 2 pertanyaan, tapi 2 model pertanyaan.
nanti berapa pertanyaannya ini sedang digodok oleh tim perumus dengan tim juri. Tetapi model soalnya terdiri dari dua model pertanyaan. Melafalkan surat atau beberapa surat atau beberapa ayat, melanjutkan bunyi awal, bunyi tengah, bunyi akhir ayat yang disebutkan oleh juri. Itu mungkin tambahannya. Ya Ustadz, terima kasih. Berarti kalau untuk jadwal tahfidz kan ada Sabtu dan Ahad, berarti pas hari Jumat misalkan karena habis waktunya berarti yang belum di hari Sabtu, yang belum lagi di hari Ahad seperti itu, Ustadz. Ya, Mungkin untuk jadwal secara keseluruhan, nanti kan itu akan sangat tergantung dan sudah dipisahkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir. Sekarang sedang dirancang oleh tim lomba. Jadi jika selesai seluruh rangkaian acara, nanti mungkin akan di-sharekan ke para peserta ya. Begitu Ustaz Henry ya. ya, terima kasih. Ustaz. Satu lagi, Ustadz, boleh? Mangga. Nah ini Mangga silakan. ya Bismillah. Kalau Untuk untuk kitab alat yang itu kan Qiraatul Kutub, kitab Hadiyur Rasul itu tentang sholatnya secara umum atau per bab. Oh, yang agak duduk ya. Ibu. Masa? Itu dia nahan. Nanti dari setiap bab itu, bab yang tentang bab sholat, itu nanti akan diambil beberapa paragraf untuk setiap peserta. Nanti akan, kalau pesertanya misal 40 peserta misalnya, maka akan diambil 40 paragraf atau beberapa paragraf sesuai dengan nanti yang ditentukan oleh tim perumus dan dewan juri. Dan setiap peserta nanti akan memilih makronya masing-masing. Misal nanti ada pengundian atau apa di awal acara, tetapi nanti setiap peserta akan mendapat makronya itu 1 menit sebelum dia tampil. Ya. Ustadz, untuk tadi alas untuk kaligrafi enggak Pak Ustadz San? kalau untuk alas kaligrafi tentu nanti kami panitia pada dasarnya akan coba mencari ataupun memberikan fasilitas yang bisa dikatakan nyaman, rata dan lain-lain gitu lah. Apakah itu kaca ataupun seperti apa ya nanti kita coba apa namanya? Kita coba pikirkan. Ustadz, punten suarana teka dangu, Ustadz, kirang jelas. Suantena, punten Ustadz, diulang. Ya tentu kami paham pada dasarnya kan nanti kerataan ataupun apa itu akan mempengaruhi terhadap hasil, itu kan bisa merusak kertas dan lain hal. Nah tentu nanti pada prinsipnya kami dari panitia akan coba cari solusi yang terbaik lah untuk nanti memfasilitasi, apakah itu berupa kaca ataupun apa, tapi nanti kami coba cari apa solusi yang bisa mempermudah ataupun eh, memberikan fasilitas yang cukup baik bagi peserta. Mungkin itu secara prinsip. Enggak, selanjutnya. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, boleh? Ini masih dari Persis Ciganitri. Mangga, Ibu Ustadz. Ini tetangga ya. Eh, Ustadz,
mengenai pembiayaan, ini bisa diulas kembali kemana kami harus membayarkannya. Karena kebetulan kemarin bendaharanya sedang ibadah haji, jadi kami belum membayarkannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti TPHG ngehubungi panitia BKPP Cigan itu kan gitu. Ya ini untuk pembayaran itu sudah ada di surat edaran itu. Ada dikirimkan ke nomor rekening di sana ada. Kemudian kalaupun nanti ingin konfirmasi bisa ke Ustadz Yopi itu. Ustadz Yopi itu ada di grup peserta juga ada. Nanti saya kirimkan di grup peserta nomor Ustadz Yopinya supaya nanti konfirmasinya ke Ustadz Yopi. Terus kalaupun nanti agak kurang jelas nomor rekeningnya bisa ditanyakan ke Ustadz Yopi itu. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya lagi, apakah kalau kami telat membayar, para peserta yang sudah masuk nama-namanya akan didiskualifikasi atau bagaimana Ustadz? Eh, yang penting mas sebelum pembukaan saja sudah bayar Ustadz. Diusahakan Ya, sebelum pembukaan siap sudah bayar. Ustadz. Iya. Insya Allah segera akan Ya. Ya. dihubungi. Kalau langsung boleh tidak Ustadz hari ini? Mohon maaf. Oh, itu kan Oh, eh ya. ke nomor rekening saja Ustadz. Pokok nomor rekening, iya boleh Ya. boleh. Ya, ya. Nanti iya, iya. Ya. Terima kasih Ya. penjelasannya. Bismillah. Mangga Ustaz. Oh, Bismillah. Ini udah bisa ya? Mangga, mangga. Untuk pidato bahasa Inggris itu tadi saya kelewatkan ininya keluar masuk. Itu jadi fixnya itu nanti hasilnya di share oleh panitia atau bagaimana Ustaz? Jadi penetapan nomor kemudian tanggal perlombaannya, hari dan tanggal perlombaannya. Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan lagi. Ya, nanti untuk semua lomba pada dasarnya kita kirim ke peserta setelah dilakukan pengundian oleh panitia. Oh iya. Pengundian maksudnya pengundian nomor urut, pemanggilan dan lain sebagainya. Atau yang Iya, ya. sifatnya lomba, sifatnya saling berhadapan itu nanti kita undikan dulu siapa lawan siapanya. Habis itu nanti Ya, makasih semua Ustaz. akan kita kirim ke peserta masing-masing. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi, Faisal? Cukup tuh Ustaz. Atau cukup? Itu ada pertanyaan di chat tentang kaligrafi Ustaz. Dari FM. Untuk ornamen apakah boleh menjiplak dari kertas mal atau boleh membawa contoh gambar? Untuk ornamen itu tidak boleh dijiplak. Paling nanti peserta itu diperkenankan membawa contoh untuk ornamen ya. Cukup ya? Ada lagi atau sudah selesai semua?
Itu tadi udah disampaikan sama Ustadz Yasir, jadi tidak ada pengelompokan kelas 1, 2, dan 3, berarti semua yang ada di SKL Mualimin atau Aliyah itu mencakup. Dan yang SMA SMK Seth. Gimana, Ustadz? Jadi SKL diambil dari SKL Mualimin, SMA Mualimin MA dan SMA SMK. Ti- Tidak dibatasi kelas 1, 2, dan 3 karena di SKL-nya juga SKL atau bahasa lainnya yang tahun sekarang kisi-kisi ya. Ya, Itu kemudian plus dengan ayat-ayat dan hadis-hadis pilihan. ya cukup ya, jelas. Di chat ada pertanyaan apakah tidak terlalu luas? Ya itu kalau bicara luas sempit bisa jadi relatif, tapi karena ini akan membutuhkan banyak soal sehingga nanti eh, seluruh SKL itu akan digunakan untuk menyusun soal itu. Begitu Seth. Terima kasih Ustadz. Saya kira tidak ada lagi atau dicukupkan. Cukup mungkin Seth. Kalau nanti ada pertanyaan bisa bertanya di grup Ya, WA saja Seth, di grup WA peserta. ya, baik Bapak Ibu asatidah sekalian yang saya hormati, mungkin untuk pembahasan teknis perlombaan cukup dan sekian. Nanti kami dari tim lomba akan segera mengirimkan hasil daripada yang telah kita sepakati bersama terkait peserta, nama peserta dan nomor urut atau lawan tanding siapa dengan siapa itu kami akan sampaikan. Mudah-mudahan secepatnya bisa dilaksanakan dan diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan eh, juga sebagai tim lomba dan juga kepada Ustadz Yasir sebagai tim perumus. Kemudian hal-hal teknis lainnya memang ke kami juga masuk ada yang menanyakan tentang apa pembayaran itu nanti kami kirim ulang lagi untuk surat edarannya. Jadi kemungkinan apakah eh, belum dilihat di itunya atau belum belum membaca di edaran. Jadi di edaran sudah ada untuk pembayaran 900.000 rupiah itu. Jadi Bapak dan Ibu 900 itu sebetulnya untuk konsumsi peserta itu ya. Jadi kan konsumsi peserta makan terutama selama 3 hari kan Jumat, Sabtu, Minggu itu sebetulnya kalau dilihat nominal itu juga barangkali itu pas-pasan itu ya. Jadi memang kalau melihat nominal besar kelihatannya, tapi sebetulnya kalau dengan jumlah peserta, kemudian dengan waktu dari Jumat sampai Ahad, sebetulnya itu bahkan relatif masih kurang sebetulnya. Nah, untuk pembayaran biaya sebesar 900.000, memang ada beberapa yang belum, bahkan yang masuk ke kami baru 24 pesantren itu. Jadi kami mohon untuk kelancaran acara ini, silakan itu bisa dikirimkan ke nomor rekening yang sudah ditentukan atau setelah dikirimkan silakan konfirmasi kepada Ustadz Yopi atau kalau seandainya ingin menanyakan tentang pembiayaan lebih jelas bisa nanti ke Ustadz Yopi. Hanya kami harapkan dalam waktu secepatnya itu yang belum memberikan biaya pembiayaan itu untuk segera mengirimkannya itu. Jadi memang kami harapkan sebelum acara sebelum pelaksanaan tanggal 23 itu pembayaran sudah bisa dilunasi itu. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya teknis dalam hari Jumat
dimohon untuk datang itu sebelum Jumatan itu. Karena kan kita mengkondisikan tempat bagi peserta itu. Kemudian juga pelaksanaan pembukaan itu dilaksanakan sekitar jam 1 pada Jumat. Sehingga diharapkan peserta sebelum Jumatan itu sudah datang ke lokasi PPI 84 Siganitri. Kami sudah mengkondisikan tempat-tempat untuk peserta itu. Nah barangkali itu nanti kalau ada hal yang lain insya Allah eh, silakan disampaikan dalam grup peserta. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya nanti informasi susulan insya Allah akan disampaikan oleh panitia nanti sebelum tanggal pelaksanaan, sebelum tanggal 23 Agustus. Kemudian tadi tentang hasil-hasil yang diserahkan kepada panitia, nomor urut peserta dan sebagainya, insya Allah nanti akan disampaikan. Mudah-mudahan bisa secepatnya disampaikan oleh panitia tim lomba. Barangkali itu, eh, Ustadz Yasir, Ustadz Pepen tidak ini ya, tidak masuk di Zoom ini. Kalau tidak ada barangkali kita tutup saja acara ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Dan satu hal lagi tadi tentang ANBK, tadi kan ada pertanyaan yang muncul tentang ANBK karena ada pesantren yang di waktu pelaksanaan dari 23 sampai 25 itu ada ANBK. Nah barangkali itu silakanlah teknisnya nanti diserahkan. Karena kan yang ikut ANBK itu kalau di tingkat mualimin itu kelas kelas 11 berarti. Usaha Disan, usaha ANBK kelas 11 ya. Jadi ya kan yang ikut ANBK kelas 11. Jadi nanti saya kira kalau ada yang bersangkutan ikut lomba, saya kira nanti biasanya di pesantren bisa dengan teknis diganti dengan yang lain. Saya kira bisa karena kan ANBK online. Jadi itu sebenarnya bisa bisa disiasati itu. Barangkali itu kalau tidak ada hal-hal lain lagi kami tutup. Terima kasih atas segala atensi, atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami tutup acara ini. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus beres? Di off kan ini mic-nya itu